Halo teman-teman, selamat datang di channel Programmer Zaman Now. Bersama saya Eko. Di vlog kali ini, kita mau bahas tentang artikel sebenarnya ya. Jadi ini lebih ke review artikel lagi, karena udah lama kayaknya ya kita belum review artikel lagi. Jadi ini artikel berasal dari salah satu perusahaan yang lumayan terkenal, yaitu adalah Netflix. Nah, di sini nanti linknya ya, artikelnya saya akan taruh di deskripsi. Jadi mereka itu implementasi yang namanya hexagonal architecture. Nah, di sini kita mau bahas artikelnya, dan mungkin nanti kita bahas sekilas tentang hexagonal artikelnya itu seperti apa ya. Hexagonal architecture itu seperti apa. Oke, nggak usah berlama-lama intronya, kita langsung masuk ke materinya saja. Oke, kita akan lihat artikelnya. Jadi, di awal di sini dikasih tahu background-nya ya, kenapa Netflix itu menggunakan hexagonal architecture ini. Jadi di Netflix itu ada, ini entah itu tim ataukah divisi ya, tapi ada yang namanya Studio Engineering Organization di Netflix itu. Nah, mereka tuh yang menghandle apapun itu untuk membuat Netflix original ya. Jadi dari mulai pitching ya, screenplay sampai playback itu dihandle sama si organisasi ini, Studio Engineering Organization ini. Jadi dari script content acquisition-nya, deal negotiation-nya, vendor manajemennya, sampai scheduling-nya, sampai production workflow-nya itu dihandle sama organisasi ini namanya Studio Engineering Organization. Nah, sekitar 1 tahun yang lalu, nah mungkin ini adalah salah satu tim ya di dalam Studio Engineering Organization. Jadi ada yang namanya Studio Workflow Team, itu memulai membuat aplikasi baru ya, yang nah, masalahnya ini adalah ini nih, dia itu adalah cross multiple domain of the business. Jadi dia itu istilahnya tuh menggabungkan beberapa domain bisnis yang cross gitu ya. Jadi nggak satu domain bisnis gitu ya, jadi beberapa domain bisnis. Jadi di sini challenge-nya itu adalah, ya salah satunya ini, domain bisnisnya itu banyak gitu ya. Jadi harus menggabungkan beberapa domain bisnis. Dan mereka harus membuatnya itu from scratch. Nah ini masih untung sih from scratch ya, jadi nggak maintain legacy, jadi from scratch. Nah, tapi masalahnya adalah si domain bisnisnya ini, ya dia itu adanya di different system. Jadi tidak terpusat di satu tempat saja, gitu ya. Mungkin ada yang di sistem A, di sistem B, bahkan mungkin ada yang di database, ada yang di file dan sebagainya. Jadi berceceran di mana-mana. Nah, jadi pada satu waktu, pada satu poin gitu ya, jadi contohnya ada data tentang movies gitu ya, ada production dates, ada employee, ada shooting location. Nah, itu semuanya terdistribusi di banyak sekali service. Nah, teman-teman kalau bingung apa itu service itu adalah aplikasi, anggap aja gitu ya. Dan mereka ya terdistribusi di banyak service si data-datanya, dan tiap service itu memiliki protokol masing-masing untuk mengakses datanya. Ada yang aplikasinya mungkin servisnya menggunakan gRPC untuk mengakses datanya. Ada yang pakai API ya, balikannya adalah JSON misalnya. Ada bahkan yang menggunakan GraphQL, dan mungkin masih banyak yang lainnya gitu ya. Nah, artinya apa? Artinya ini lumayan challenging gitu ya. Jadi banyak service dan juga banyak protokol untuk mengakses datanya. Nah, jadi dari awal itu aplikasi yang perlu dibuatnya itu adalah harus highly integrated ya. Jadi harus bisa integrasi ke berbagai jenis service dan juga harus siap menghandle berbagai jenis protokol. Oke, jadi ide mereka adalah swappable data source. Jadi data source-nya bisa diganti-ganti. Istilahnya itu data source itu adalah sumber datanya. Sumber datanya kan kebanyakan dari service lain ya. Nah, di sini managed service, seperti menggunakan protokol-protokol ini. Artinya dia harus siap dengan swappable data source. Jadi data source-nya harus siap untuk berubah-ubah. Karena kalau pemilik service-nya, pemilik datanya nanti tiba-tiba bilang, oh saya mau ganti dari gRPC jadi GraphQL. Nah, berarti kan kita harus rubah lagi nih. Harus diganti lagi. Jadi mereka harus siap-siap. Jadi salah satunya itu adalah ada yang servisnya itu ya, yang menyimpan datanya itu ada yang masih monolit. Nah, ini yang agak PR lagi nih. Jadi monolit itu adalah satu aplikasi yang besar, semua fitur ada di sana. Jadi monolit itu mereka awalnya kenapa pada waktu itu ada monolit itu di developnya biar bisa di-develop dengan cepat gitu ya, dan perubahannya bisa cepat di-deploy misalnya, karena memang monolit itu cepat sebenarnya. Nah,
Dan saat itu sampai di-handle sama 30 developer untuk monolith itu. Dan di database-nya itu bahkan sampai ada 30 tabel di database. Nah, semakin ke sini, nah akhirnya mereka kan mikir, oh untuk monolith ini tidak bisa di-maintain. Salah satu source-nya itu kan monolith, itu tidak bisa di-maintain. Jadi mereka sebenarnya sudah mulai melakukan decompose monolith ke specific service. Jadi istilahnya itu di rewrite ya, monolithnya menjadi microservice. Tapi belum total gitu ya, masih bertahap. Nah, keputusan ini bukan karena performance-nya. Mungkin kalau misalnya monolith pun cepat-cepat aja misalnya ya, tapi lebih ke biar domainnya bisa dipecah-pecah, tidak numpuk di satu aplikasi ya, dan juga biar timnya itu yang mendevelopnya itu bisa independen, jadi bisa berbeda-beda. Jadi nggak gabung 30 orang di satu aplikasi gitu ya, bisa dipecah-pecahin mungkin 3 atau 4 orang. Nah, salah satunya adalah mereka harus mengakses data ke dalam si monolith ini. Jadi lumayan PR juga, kenapa? Karena monolithnya kan lagi tahap transisi di rewrite ke microservice gitu ya. Jadi mereka tahu ketika connect ke monolith ini, mereka tahu bahwa suatu saat dia itu akan broken ya. Kenapa? Karena bakal dipindahin dari si monolithnya itu akan menjadi berbagai microservice gitu ya. Jadi artinya mereka juga harus siap nih ketika membuat aplikasi ini nih. Jadi mereka harus siap ada satu aplikasi yang bakal nanti pecah jadi banyak aplikasi. Nah, akhirnya ya, untuk mensupport masalah-masalah ini, mereka coba implementasi yang namanya hexagonal architecture. Oke, sekarang kita coba gambarin dulu ya permasalahan yang dilakukan sama si Netflix ini. Jadi kita akan coba gambarkan biar kebayang gitu ya, biar nggak bingung ini maksudnya gimana. Jadi kan tadi itu berarti ada satu aplikasi ya, jadi kita mau bikin aplikasi ini. Ini adalah workflow team ya tadi ya, workflow team, anggap aja workflow team gitu ya, workflow team ini. Ini mau bikin aplikasi yang untuk tadi support engineering tadi. Nah tapi problemnya datanya itu mereka berasal dari banyak service gitu ya, banyak aplikasi. Salah satunya ada yang masih monolith besar gitu ya. Nah, artinya dari aplikasi ini ya mungkin dia juga punya database, tapi beberapa data dia harus akses ke service yang lain. Contohnya masuk ke service A, ke service B, dan ke service yang monolith ini. Contohnya ya. Dan dia tahu monolith ini lagi dipecah jadi beberapa microservice lagi gitu ya. Contohnya di sini ada, seperti itu. Jadi mereka juga lumayan PR juga gitu ya. Nah, di sini tadi yang dibilang, itu protokol-protokolnya itu banyak yang berbeda. Mungkin ini pakainya gRPC gitu ya, gRPC gitu ya. Nah, di sini ada yang pakai JSON API. Nah, ini misal aja masih menggunakan, ya nggak tahu ya, misal aja SOAP gitu ya. Nah, ada juga misalnya dia nembak ke satu service, misalnya di sini dia pakainya GraphQL. Jadi banyak banget gitu ya data source-nya. Dan udah pasti di sini ada yang ke database misalnya ya, ini DB. Nah, seperti ini. Nah, jadi ini challenging-nya di sini. Gimana caranya mereka bisa handle seperti ini. Nah, akhirnya yang mereka lakukan adalah mereka coba implementasikan arsitektur yang namanya hexagonal arsitektur. Nah, buat teman-teman yang bingung, wah ini apakah ini baru gitu ya? Apa bedanya dengan clean arsitektur? Nah, teman-teman nggak perlu bingung. Sebenarnya kalau teman-teman baca di websitenya Uncle Bob ya, pembuat buku Clean Architecture, sebenarnya konsep Clean Architecture sendiri ini sebenarnya hampir mengikuti konsepnya si hexagonal architecture. Cuma mungkin beberapa istilah di sini agak sedikit berbeda. Tapi secara garis besar sebenarnya sama aja. Clean Architecture sama hexagonal. Jadi awalnya itu sebenarnya kalau teman-teman baca di sini ya di artikelnya, bahkan si Clean Architecture ini sebenarnya dia ngikutin arsitektur yang namanya hexagonal dan juga union ya, onion arsitektur. Jadi dua ini. Kalau teman-teman buka gitu ya, ini sebenarnya hampir mirip hexagonal dan juga onion arsitektur ini. Jadi hampir mirip aja. Cuma mungkin beda istilah aja di sininya. Jadi balik lagi ke hexagonal arsitektur. Jadi di sini Netflix bilang kalau mereka itu perlu mendukung kemampuan ya swap data source without impacting business logic. Jadi perlu bisa ada kemampuan si aplikasinya itu bisa berganti-ganti data source-nya atau sumber datanya, seperti yang tadi gitu ya. Nah itu tanpa impact terhadap business logic si aplikasinya.
Jadi istilahnya itu mereka harus bikin bisnis logiknya itu decoupled ya. Decoupled itu tidak ketergantungan dengan sumber datanya dari mana gitu ya. Nah, dari masalah ini dan dari solusi ini akhirnya mereka coba menentukan kalau mereka akan implementasikan prinsip dari arsitektur heksagonal arsitektur ini. Kalau teman-teman pengen lihat linknya, ini di linknya ke Wikipedia sih ya. Jadi ini adalah heksagonal arsitektur. Nah, kurang lebih gambarannya seperti ini. Nanti sama Netflix-nya di sini di artikelnya ada juga. Jadi ide secara umum gitu ya, heksagonal arsitektur ini adalah menyimpan input dan juga output ya, itu di luar atau di area paling luar dari si desain arsitekturnya. Jadi input dan juga outputnya, ya input itu apa sih gitu ya. Nah input itu banyak ya, contohnya kalau teman-teman bikin web, ya inputnya itu berupa web gitu ya, atau kalau bikin API ya dari API. Outputnya apa ya, bebas gitu ya. Outputnya mungkin ada yang ke database dan sebagainya. Jadi mereka itu menyimpan input dan outputnya di area luar. Kalau teman-teman perhatikan juga clean arsitektur itu hampir sama gitu ya. Nah ini input dan outputnya itu di area luar, seperti ini. Jadi ini database gitu ya, UI, web itu di area luar. Bukan di area dalam seperti ini. Jadi seperti itu. Jadi bisnis logiknya itu harus tidak depend ya ke apapun itu. Mau itu nanti kita expose-nya ya, istilahnya itu inputnya atau outputnya itu berupa REST atau GraphQL atau nanti gRPC, itu harus tidak depend sama sekali. Jadi bisnis logiknya itu harus independen. Jadi istilahnya itu bisnis logiknya nggak peduli ini mau dijalankan nanti aplikasinya dalam bentuk web kah gitu ya, atau bahkan mungkin aplikasi desktop kah gitu ya, atau nanti tujuan akhirnya mau disimpan ke database kah, nah itu nggak peduli lagi gitu ya. Nah, jadi nggak peduli lagi si bisnis logiknya soal input dan juga outputnya mau disimpan atau dapat dari mana. Jadi kita nggak akan khawatir gitu ya. Kalau misalnya kita mau dapetin datanya dari gRPC atau REST atau bahkan dari CSV file gitu ya. Nah, itu kita nggak khawatir. Kenapa? Karena kita istilahnya itu mengisolasi antara bisnis logiknya dengan input dan juga outputnya. Jadi pattern ini, si hexagonal arsitektur ini ya, membiarkan ya istilahnya itu memperbolehkan kita untuk mengisolasi core logic aplikasinya ya, atau misalnya business logic dari concern luar. Jadi core logicnya itu otomatis terisolasi dan tidak akan kena impact lah istilahnya ya. Kalau misalnya ada perubahan dari data source-nya, bahkan ini bisa dirubah easily change gitu ya. Jadi bisa dirubah dengan mudah si data source-nya tanpa ada impact yang major ya. Apalagi kalau sampai harus rewrite si code base-nya. Jadi jangan sampai contohnya teman-teman ganti database misalnya tadinya MongoDB atau tadinya Postgre pindah ke MongoDB, di-rewrite lagi aplikasinya gitu ya. Logic aplikasinya di-rewrite lagi seperti itu. Kalau teman-teman nggak implementasi hexagonal arsitektur, mungkin teman-teman harus rewrite ulang aplikasinya. Tapi kalau teman-teman udah dengan baik implementasi hexagonal arsitektur, itu ketika ganti database, teman-teman hanya cukup istilahnya itu mengganti bagian kode data source-nya. Bisnis logiknya itu tidak perlu teman-teman rewrite lagi. Jadi ini adalah keuntungan utamanya ya, main advantage-nya kalau teman-teman punya atau menggunakan si hexagonal arsitektur ini. Oke, sekarang kita detailnya defining the core concept-nya. Jadi ini mungkin jadi secara garis besar gitu ya, hexagonal arsitektur itu seperti itu. Tapi ketika implementasi mungkin kadang-kadang tiap orang berbeda. Tapi sebenarnya tujuannya sama. Nah contohnya di sini istilah-istilahnya mungkin di si punyanya Netflix ini berbeda. Kalau teman-teman perhatikan di dalam hexagonal arsitektur, di sini ada yang namanya, lihat, ada UI, TypeScript, logging adapter, dan yang lain-lain gitu ya. Ini istilahnya adalah adapternya, di area luarnya. Lalu di sini ada business event, administration, ini ada persistent, notification, ini application core. Jadi gambarnya seperti ini. Kalau teman-teman perhatikan nanti yang punya Netflix, ini agak sedikit berbeda. Nah, tapi intinya bentuknya tetap heksagonal seperti ini. Nah, jadi jangan ditelan bulat-bulat ya. Kalau misalnya, oh bentuknya seperti ini berarti harus bikin seperti ini. Kadang-kadang mungkin ketika diimplement di beberapa bahasa pemrograman ya nggak bisa benar bulat-bulat seperti itu gitu ya. Jadi ada perlu penyesuaian.
Nah, termasuk di Netflix pun mereka membuat penyesuaian. Tapi intinya adalah tujuannya adalah heksagonal itu intinya adalah kita tidak tergantung ke input dan juga output luarnya. Jadi di sini di dalam hexagonal architecture yang dibikin oleh si Netflix itu dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama itu adalah entity-nya, yang kedua itu adalah repositories-nya, yang ketiga adalah interactors-nya. Oke, kita bahas dari yang pertama, entity-nya. Entity adalah domain object. Jadi ada yang bilang entity, ada yang bilang domain, ada yang bilang model gitu ya. Nah, kalau di sini entities. Nah, kenapa entities? Itu karena kebetulan kalau di Netflix itu kebanyakan menggunakan bahasa pemrograman Java. Kalau di Java tuh istilahnya kalau data itu biasanya dibilangnya entity gitu ya. Nah, mungkin kalau teman-teman biasa pakai PHP, mungkinnya dibilangnya adalah model gitu ya, seperti itu. Kalau teman-teman pakainya misalnya Golang, dibilangnya adalah domain gitu ya. Nah, sebenarnya sama aja intinya. Jadi entity itu adalah domain object. Contohnya seperti movie gitu ya. Shooting location, ya istilahnya kalau teman-teman perhatikan ini kayak tabel di database. Tapi bukan gitu ya. Bukan berarti ini mungkin ada tabel movie, nggak juga. Bisa aja ini adalah data yang ada di dalam service, misalnya movie service, seperti itu. Ya. Jadi intinya ini adalah domain objeknya. Nah, mereka itu tidak boleh tahu di mana itu disimpan. Jadi si domain objeknya itu nggak perlu tahu dia itu mau disimpan di mana gitu ya. Nah, jadi entah itu mau disimpan di Active Record gitu ya, kalau misalnya pakai Rails, atau misalnya Eloquent gitu ya, kalau pakai Laravel, atau Java Persistence API, kalau misalnya di Java itu harusnya nggak peduli gitu ya. Si entity itu beneran independen. Jadi dia tuh nggak peduli mau nanti disimpan di mana. Bahkan mungkin disimpannya di dalam Excel gitu ya. Nah, itu nggak peduli juga. Nah, biasanya entity itu hanya sebatas, kalau teman-teman pakai bahasa pemrograman yang berorientasi objek, itu sebatas kelas biasa aja yang isinya ada atribut-atributnya. Contohnya mungkin kalau movie ada ID movie-nya, ada nama movie-nya, ada aktornya siapa, dan sebagainya. Jadi hanya seperti itu, jadi beneran seperti data. Dia nggak perlu tahu dia mau disimpan di mana. Entah itu nanti disimpan di database, atau ke service lain, atau dari CS Viva, dan yang lain itu nggak peduli. Jadi memang harus seperti itu, entity itu harus jangan ketergantungan dengan data source apapun. Karena kalau ketergantungan, contohnya kalau entity-nya tergantung dengan MySQL atau Active Record, contohnya, atau JPA, nah itu problemnya adalah ketika kita ganti nanti, nah itu bermasalah, entity-nya harus dirombak total gitu ya. Nah, jadi entity itu harusnya independen. Nah, selanjutnya ada yang istilahnya repositories. Nah, repositories ini adalah interface to getting entities. Jadi ini adalah interface. Jadi kalau teman-teman belajar object-oriented programming, ada yang namanya interface biasanya ya. Jadi interface itu semacam kontrak ya, bukan kelas implementasinya, tapi interface-nya itu semacam kontrak. Jadi repository ini adalah semacam kontrak ya, untuk mendapatkan entity, atau istilahnya tuh creating atau changing, atau istilahnya tuh untuk memanipulasi data entity-nya. Nah, kenapa ini dibikin sebagai interface gitu ya? Nah, karena di sini dibikin interface agar tidak tergantung nanti dari data source-nya. Kalau teman-teman tidak dibikin dalam interface, contohnya teman-teman langsung bikinnya dalam bentuk kelas, otomatis kan harus diimplementasikan ya data source-nya kemana. Apakah dia ke database kah? Atau dia ke resource lain kah? Nah, itu teman-teman harus implementasikan. Artinya apa? Artinya ketika dirubah data source-nya, ini berubah lagi si repositorinya. Teman-teman harus ubah lagi kode si repositorinya. Nah, jadi idealnya teman-teman bikinnya ini dalam bentuk interface. Kalau teman-teman sudah mengikuti kelas-kelas saya, contohnya hampir di semua kelas saya ajarkan tentang repository pattern. Biasanya di sana saya ajarkan di awal bikin interface terlebih dahulu. Baru setelah bikin interface, baru bikin kelas implementasinya. Atau di sini konsepnya namanya adalah adapternya. Nah, banyak yang nanya, kenapa Kang bikinnya kok interface dulu gitu ya? Kenapa nggak langsung kelas aja? Nah, ini salah satunya. Kalau nanti suatu saat implementasinya dirubah, itu kita nggak perlu ngerubah kontrak interface-nya. Jadi kita cukup rubah si implementasi kelasnya. Nah, selanjutnya ada yang ketiga namanya interaktor. Nah, interaktor ini adalah kelas yang melakukan orkestrasi atau melakukan perform ya, atau aksi si domain action-nya. Nah, atau kalau teman-teman bingung interaktor itu apa, nah kalau teman-teman biasanya orang Java misalnya ya, atau yang biasa pakai Facade Design Pattern atau Service Design Pattern, nah ini adalah service-nya. Atau kalau teman-teman orang-orang yang pakai Clean Architecture, ini adalah use case-nya. Jadi sama aja, cuma di sini istilahnya adalah interaktor. Nah, ini adalah core dari si implementasi bisnis logic-nya.
Jadi nanti dia implementasi kompleks business rules-nya, validation logic-nya, dan yang lain-lain terhadap si domain action-nya. Jadi contohnya kalau teman-teman ada, contohnya kita bikin aplikasi untuk user management. Nanti logic untuk registrasi, forget password, dan sebagainya itu logiknya ada di interaktor, atau di service, atau di use case. Jadi seperti itu. Nah, si interaktor ini nanti akan menggunakan repository untuk memanipulasi data entity-nya. Jadi ketika repositorinya karena dia berupa interface, jadi kalau nanti kita rubah-rubah adapternya, interaktornya, atau business logicnya itu tidak akan melakukan perubahan lagi. Makanya dibilang kalau business logicnya ini independen. Tidak peduli nanti implementasi repositorinya mau pakai apapun itu data source-nya. Jadi seperti itu. Jadi dengan three main type of object, jadi 3 tipe utama ini, jadi otomatis bisa bikin business logic-nya itu tanpa harus peduli lagi dari mana data itu disimpan, atau mungkin dari mana data itu atau request-nya masuk, gitu ya. Jadi seperti ini. Nah, selanjutnya di area, ini area dalamnya ya, area istilahnya itu logic dari si aplikasinya, core dari aplikasinya. Nah, di area luarnya ada 2. Yang pertama adalah data source, dan yang kedua adalah transport layer-nya. Nah, data source ini adalah adapter untuk different storage implementation. Jadi yang tadi dibilang, ini adalah implementasi dari, inilah istilahnya kelas implementasi dari repository, dia itu mau nembak atau mengakses kemana gitu ya. Jadi data source-nya itu bisa mungkin ke SQL database, contohnya Active Record Class gitu ya, atau JPA, dan yang lain-lain. Atau mungkin ke Elasticsearch, atau bahkan manggil service lain, itu bisa. Atau bahkan di sini bilang, ini mungkin bercanda ya, mau nyimpen ke CSV file juga nggak masalah. Jadi ini data source-nya. Nah, selanjutnya ada yang bagian transport layer. Jadi kalau ini adalah tujuannya gitu ya, data source, istilah itu ngambil data dari mana atau nyimpen data kemana. Nah, kalau ini adalah transport layer-nya, jadi area request-nya masuk ke aplikasi kita. Nah, di sini kenapa dibilang transport layer gitu ya? Kenapa nggak dibilang HTTP gitu ya? Karena mungkin nanti inputnya nggak cuma dari HTTP. Nah, ini contoh aja mungkin ada HTTP API. Tapi kan nanti mungkin aplikasi teman-teman diakses pakai GraphQL misalnya, atau gRPC, atau misalnya menggunakan PubSub gitu ya. Otomatis kan transport layer-nya bisa berubah-ubah. Nah, tapi transport layer ini nanti dia yang manggil si bagian logiknya tadi ya, yang si interaktor tadi. Jadi interaktor itu nggak tahu dia tuh diaksesnya oleh siapa, entah itu dari controller kah, atau web, atau dari API kah, dari GraphQL kah, atau misalnya dari PubSub, dia nggak peduli gitu ya. Jadi nanti yang aksesnya itu bagian si transport layer. Nah, kurang lebih seperti ini. Jadi ini interaktornya. Jadi entity itu di tengah-tengah, dan ini repositoriesnya. Jadi nanti kita bikin interactors-nya di sini, dia tidak tergantung sama transport layer di luarnya. Jadi dia nggak peduli lagi nih. Maka teman-teman harus memasukkan semua business logic-nya di dalam interaktor ini. Jadi contohnya teman-teman mau melakukan validasi dan sebagainya, itu harusnya dilakukan di dalam si interaktor atau service layer atau use case layer. Saya sering lihat orang-orang yang menyimpan validasi itu di bagian controller. Bisa saja sebenarnya, cuma masalahnya kalau suatu saat teman-teman ganti implementasi transport layer-nya dari contohnya pakai HTTP menjadi PubSub misalnya, itu teman-teman harus copy paste lagi si validasinya. Nah, kalau teman-teman validasinya disimpan di dalam si interactors-nya atau use case-nya atau service-nya, itu ketika nanti teman-teman ganti transport layer-nya dari misalnya HTTP ya, dari controller misalnya ke PubSub, itu nggak perlu lagi di copy paste lagi logic untuk validasinya. Kenapa? Karena ada di dalam interaktor ini. Jadi interaktor itu harus independen, tidak peduli dari transport layer-nya yang mana. Jadi nanti kita mau implement HTTP di sini atau SQS atau ini message broker misalnya PubSub, itu nggak peduli. Langsung masuk aja ke sini, dia langsung manggil si interaktornya. Nanti interaktornya itu otomatis ujung-ujungnya sih memanipulasi entity gitu ya. Nah, entity ini nanti mau disimpan ke repositorinya atau diakses dari mana, repositorinya itu bebas. Karena repositorinya itu berupa interface, nanti implementasinya itu adalah implementasinya di data source ini. Nanti implementasinya mau ngakses database, mau ngakses gRPC API ke service yang lain, atau mau ngakses REST API ke service yang lain, itu bebas. Nggak ada masalah. Jadi kurang lebih seperti ini ya. Nah,
Kalau kita gambarkan secara detail low levelnya mungkin kurang lebih seperti ini. Oke, kita coba gambarkan secara detail ya. Jadi nanti kalau teman-teman bikin aplikasi, jadi ketika bikin aplikasi itu nanti kita bikin aplikasinya, aplikasi kita, jadi ada interaktornya gitu ya. Atau kalau teman-teman bingung ini adalah service, ini adalah use case. Interaktornya adalah semua logiknya. Jadi logic application-nya, validation-nya, validation ya, dan yang lain-lain. Nah, ini dia itu otomatis akan mengakses si entity-nya. Ya. Nanti terserah mau disimpan di mana gitu ya. Otomatis sebenarnya sih datanya entity yang dimanipulasi, tapi nanti interaktor juga nanti dia akan mengakses repository untuk menyimpan datanya. Jadi kan entity itu kan datanya, ya dia mau disimpan di mana atau bahkan mau diakses dari mana. Itu kan pasti lewat yang namanya repository gitu ya. Repo. Nah, tapi ini bentuknya adalah sebuah interface. Oke, kita geser dulu. Jadi bentuknya adalah interface. Jadi nanti bentuknya adalah interface seperti ini. Nah, nanti interface ini implementasinya itu berupa adapter-adapter. Jadi nanti ada adapternya mungkin di sini biasanya sih orang bikin nama kelasnya misalnya kalau di sini misal saja adalah user repository. Biasanya dia bikin kelas implementasinya misalnya user repository IMPL, misalnya ini ke database gitu ya. Nanti ini implementasi ke database-nya, seperti itu. Ini yang nembak ke database. Atau suatu saat, oh kita ganti nih, nggak mau pakai database lagi gitu ya. Nah, ini tinggal diganti aja. Jadi kita tinggal bikin implementasi lagi. User repo misalnya API, user repo API, misal saja. Ini nih. Otomatis implementasi si interface repository ini nembak ke service lain misalnya ya. Ini misalnya service A misalnya. Nah, seperti ini. Jadi ini istilahnya data source-nya. Data source-nya itu nggak peduli mau pakai apapun. Karena si interaktor ini interaksinya langsung ke entity dan juga ke si interface repository-nya. Makanya kalau suatu saat kelas implementasi ini diganti-ganti, ini bebas. Nah, termasuk yang manggil si interaktornya. Jadi yang manggil interaktor itu nanti entah itu dari di sini web gitu ya, pakai controller misalnya, atau misalnya SQ ya, message queue, ini bebas. Yang penting dia nanti yang manggil ke sininya. Seperti ini. Jadi di sini nggak peduli dia mau diakses dari web atau dari message broker gitu ya, itu nggak peduli lagi. Nah, biasanya kalau teman-teman saya ajarkan di kelas-kelas saya, biasanya saya ajarkan seperti ini. Cuma di sini mungkin namanya kalau di saya ngajarkannya nggak interaktor ya. Saya biasanya ngajarkan namanya pakai service. Tapi sebenarnya sama aja. Nah, ini juga saya biasa kasih istilahnya entity. Nah, ini juga saya kasih istilahnya repository. Jadi yang beda sebenarnya cuma ini, interaktor. Nah, jadi sebenarnya apa yang sudah kita lakukan di kelas-kelas yang saya buat itu sebenarnya sama aja. Kita sudah implement hexagonal arsitektur ini. Nah, jadi ini salah satu kelebihannya kalau teman-teman pakai hexagonal arsitektur. Jadi kalau misalnya diganti-ganti, ini web SQ atau nanti mau ganti jadi gRPC gitu ya, itu tinggal ganti aja udah depannya. Bisnis logiknya nggak akan berubah. Termasuk repositorinya pun nggak akan berubah, karena kan ini berupa kontrak interface. Kalau suatu saat diganti lagi, oh ternyata ganti gitu ya. Misal aja si service A ini, entah kenapa, misalnya dia tiba-tiba bikin endpoint baru pakai gRPC gitu ya. Terus API-nya di-cut gitu ya. Walaupun ini nggak boleh gitu ya. Nah, akhirnya simple, kita tinggal bikin aja user repo gRPC gitu ya. Implement yang si interface user repository ini, tinggal nanti nembaknya via gRPC ini. Dan ini tidak perlu berubah lagi, dan juga yang pakainya, si interaktornya, dia nggak perlu berubah lagi. Jadi seperti ini salah satu kegunaan kalau teman-teman menggunakan si hexagonal arsitektur. Oke, kita bahas detail lagi. Jadi seperti itu.
Nah, jadi kebutuhan untuk swap data source ini gitu ya, memang sudah expected gitu ya. Apalagi kalau tadi yang dibilang, yang monolith tadi gitu ya. Mereka tahu kalau monolith itu dalam tahap perubahan transisi ke microservice. Jadi otomatis pasti melakukan perubahan data source-nya. Dari yang tadinya nembak ke monolithnya, otomatis pindah ke microservice yang barunya. Dan microservice yang baru pun otomatis dia nggak tahu gitu ya mau pakai apa nih protokolnya. Mungkin ada yang pakai API, ada yang pakai GraphQL, atau bahkan ada yang pakai gRPC. Nah, salah satunya katanya dengan mereka implementasikan hexagonal architecture, mereka bisa manage untuk transfer read ya. Jadi mereka bisa ubah. Tadinya mungkin ada satu endpoint pakainya JSON API. Nah, tiba-tiba dirubah jadi GraphQL. Mereka hanya butuh waktu 2 jam untuk melakukan perubahannya. Artinya cuma bikin repository yang GraphQL-nya aja. Nggak perlu lagi ngerubah si business logic-nya, karena business logic-nya sudah independen. Jadi ini salah satu keuntungannya. Jadi di awal mungkin kelihatannya kayak kompleks, tapi ketika nanti ke depan kita udah nemu masalah-masalah seperti ini, itu tinggal ganti data source, itu simple banget. Nah, jadi seperti ini. Jadi ini repository interface-nya. Teman-teman nanti implementasi misalnya tadinya JSON API gitu ya, JSON API, nembak ke JSON API service orang lain, tiba-tiba orang lain ini misal aja nggak bener nih, tiba-tiba main rubah aja gitu ya ke GraphQL, nggak bilang-bilang, ya udah kita tinggal ganti gitu ya. Ininya tinggal kita hapus, tinggal kita bikin baru yang implementasi GraphQL-nya. Jadi dari si interaktornya itu nggak ada perubahan sama sekali, karena dia manggilnya itu sebenarnya repository interface-nya, bukan lagi si GraphQL langsung ke GraphQL API-nya. Nah, jadi seperti itu. Nah, dengan menggunakan hexagonal juga ada istilahnya hiding data source detail. Jadi karena si interaktornya atau logic aplikasinya dia cuma pakai konstruksi interface repositorinya, jadi sebenarnya itu hiding menghilangkan detail dari data source-nya. Jadi sebenarnya tuh dia nggak peduli lagi nanti data source-nya mau pakai apa. Yang penting dia panggil misalnya ada function save atau function insert di dalam si repositorinya. Ya tinggal panggil insert aja gitu ya. Implementasi insert-nya entah itu tadinya nembak ke ini misalnya JSON API atau ke GraphQL itu nggak peduli. Gitu ya, nanti yang dirubahnya sama si adaptor si data source ini. Bahkan yang tadinya mungkin nembak ke database tiba-tiba diganti gitu ya. Nembak kemana, itu juga bisa langsung dilakukan. Karena kita istilahnya itu hiding data source detailnya. Jadi kita tidak mengekspos detail data source-nya ke si logic core aplikasi kita. Jadi seperti ini gitu ya. Jadi semuanya dilakukan di bagian implementasi si data source-nya atau implementasi dari si repositorinya. Nah, ada pertanyaan gimana dengan testing strateginya? Nah, testing strateginya itu sebenarnya ada banyak caranya ya. Kalau udah implementasi hexagonal sebenarnya lebih enak sebenarnya. Kenapa? Karena di sini kita bisa lakukan tesnya langsung ke core logic aja. Teman-teman nggak perlu lagi bingung dengan API ledger-nya. Kenapa? Karena kita nggak butuh tahu API ledger-nya mau pakai apa gitu ya. Jadi langsung aja bikin unit test-nya untuk core logic kita. Nah, gimana dengan data source-nya? Data source-nya teman-teman bisa lakukan mocking. Kalau teman-teman ikutin kelas-kelas saya ajarkan caranya mocking. Karena kita bikin data source-nya itu pakai contract interface, jadi interface-nya bisa kita mocking. Jadi nggak peduli lagi nanti interface-nya itu mau nembak ke data source mana gitu ya, karena sudah kita mocking. Jadi kita bisa beneran ngetes detail dari si core logic aplikasi kita. Jadi nggak peduli data source-nya apa, API layer-nya apa. Nah, selanjutnya juga kalau teman-teman butuh, teman-teman bisa juga bikin testing untuk data source-nya doang gitu ya, tanpa musingin lagi core logic-nya. Karena core logic-nya sudah kita tes secara terpisah. Jadi di sini cuma ngetes doang apakah benar data source atau implementasi repository kita itu benar gitu ya, nembak API-nya atau nembak DB-nya. Atau kalau teman-teman pengen lebih pede lagi, itu teman-teman bisa implementasi yang namanya integration spec ya, atau integration test. Nah, bedanya dengan yang ini, kalau ini kan teman-teman unit test biasa, data source-nya di mocking, ini nggak peduli. Nah, kalau ini mungkin teman-teman ngetes repositorinya, data source implementasi repositorinya, langsung interaksi ke ini bisa di mocking juga misalnya kalau API dan yang lain, atau setup mock server. Nah, kalau integration test, nah teman-teman ngetesnya langsung lewat si API layer-nya, entah itu nanti ini via HTTP API atau via message broker. Teman-teman tes ke sini,
dia nanti akan manggil si core kita, interaktornya, entity-nya, repositorinya. Nanti dia akan manggil implementasi dari repositorinya atau data source-nya, dan dia manggil si API DB-nya. Nah, biasanya ini memang agak sedikit kompleks karena kita harus jalankan semuanya. Nah, tapi ini kalau teman-teman pengen lebih pede lagi gitu ya, teman-teman pengen beneran ngetes dari depan sampai belakang. Jadi seperti itu implementasi. Nah, artikelnya nggak panjang sebenarnya, tapi saya pembahasannya lumayan panjang ya. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman hexagonal arsitektur ini. Ya, walaupun saya bahasnya yang ini artikel Nelpik, tapi sebenarnya teman-teman bisa implementasi di semua project gitu ya. Nah, saya sendiri sering ajarkan, walaupun saya tidak sebut kalau saya sedang pakai hexagonal arsitektur ya di kelas-kelas saya, tapi sebenarnya kita implementasi si hexagonal arsitektur ini.